Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad dari kelas 12 IPS 1 Trisukses Boarding School Jambi, akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Sebelum kita masuk ke pembahasan pemerintahan B.J. Habibie, kita mundur sedikit dan melihat awal terjadinya reformasi di Indonesia yang dimulai pada Mei 1998. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Pada 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan, sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Dilanjut 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR atau DPR. Lalu pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden RI di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Setelah masa yang sulit ini, demonstrasi mahasiswa malah bertambah gencar karena menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, lalu bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi tahun 2007 karya Budi Winarno, pemerintah B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Pada masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern tahun 2005, meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Jadi, B.J. Habibie hanya memerintah Indonesia selama 17 bulan, tapi itu sangat membawa pengaruh besar. Seperti dia yang menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Lalu ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sebenarnya pada pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 yang mana diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan, yaitu pertama, menurunnya perolehan suara Golkar, dan yang kedua, kenaikan perolehan suara PDIP, ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara signifikan, keempat, kegagalan PAN yang awalnya dinilai paling reformis ternyata hanya menempati urutan kelima. Lalu kekalahan PAN mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis pada pemilu 1955. Diprediksi akan memperoleh suara signifikan, namun lain nyatanya. Perkembangan politik di masa reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, di mana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Sidang istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai presiden ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa tragedi Semanggi yang menelan 18 korban jiwa.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa. Presiden B.J. Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Namun, setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU subversi. Adapun upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintah Habibie juga yaitu mengganti 5 paket undang-undang, yang mana 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Lalu kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers, jejak pendapat wilayah timur, lalu memberikan abolisi, yaitu hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, yang mana ini orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 18 tahanan ini ditahan karena dianggap orang-orang yang pernah mengkritik dan menghina kepresidenan. Nah, beliau menghapus tuntutan pidana untuk ke-18 tahanan ini. Setelah itu, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari awal mulanya 75 orang menjadi 38 orang. Lalu, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yang digunakan sampai sekarang. Jadi Polri dan TNI itu sudah berbeda dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang mana sebelumnya itu mereka satu, yaitu ABRI. Nah, setelah ini mereka pecah menjadi 2. Nah, adapun upaya yang dilakukan dalam bidang politik ini diantaranya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Lalu merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Lalu mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik atau persaingan tidak sehat. Setelah itu mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh B.J. Habibie selama masa pemerintahannya. Yang mana pemerintahannya itu termasuk singkat, hanya 17 bulan. Dalam masa pemerintahannya, bahkan sebelum dia menjabat menjadi presiden, banyak rintangan yang harus ia hadapi. Saat maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998, Bakhrudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda, yang mana berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi
perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank di bidang fiskal. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesia Debit dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau beresiko tinggi. Situasinya unpredictable. Waktu itu keadaan Indonesia tidak bisa menentu. Ini perkataan Habibie. Dia mengenang pada masa saat itu. Yang mana pada saat itu bisa plus bisa minus, resikonya tinggi, cost-nya tinggi, dan cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari rata-rata. Ini ujarnya. Keputusan yang diambilnya terbukti. Gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, yaitu antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari semula 7.000 menjadi 17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Ini masa sangat besar perubahan pada masa pemerintahan Habibie. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.